Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda soleh-soleha semuanya? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga kesehatan dan semangat BDR-nya ya. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, hari ini kita masuk tema 7, subtema 2, muatan bahasa Indonesia, KD 3.5 dan 4.5. 3.5 menggali informasi penting dari teks narasi sejarah yang disajikan secara lisan dan tulis menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Hari ini kita belajar tentang 1. Membaca teks, 2. Mengembangkan peta pikiran menjadi ringkasan, yang ketiga, mengenal tokoh proklamator kemerdekaan, yang keempat, peristiwa-peristiwa dalam mempertahankan kemerdekaan. Sekarang kita membaca teks bacaan. Judulnya KMB dan Pengakuan Kedaulatan. Pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949 diadakan konferensi meja bundar atau KMB di kota Den Haag, negeri Belanda. Dalam KMB, pihak Indonesia diketuai oleh Drs Muhammad Hatta dan pihak Belanda diketuai Maar Seven. Pada tanggal 2 November 1949, perundingan diakhiri dengan keputusan antara lain sebagai berikut. A. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat atau RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. B. Penyelesaian masalah Irian Barat ditangguhkan setahun kemudian. C. RIS akan bekerja sama dengan Belanda dalam suatu Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda dengan kedudukan dan hak yang sama. D. RIS mengembalikan hak milik Belanda, memberikan hak konsesi dan izin baru bagi perusahaan-perusahaan. E. Semua utang Hindia Belanda harus dibayar RIS. F. TNI menjadi inti tentara RIS dan berangsur-angsur akan mengambil alih penjagaan keamanan di seluruh wilayah RIS. Akhirnya pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia yang dilakukan di Belanda dan di Indonesia. Pengakuan kedaulatan Indonesia di Belanda dilakukan oleh Drs Muhammad Hatta. Sedangkan di Indonesia dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Dengan berakhirnya KMB, berakhirlah konflik Indonesia-Belanda antara tahun 1945 sampai 1949. Lengkapi peta pikiran. Setelah membaca teks KMB dan pengakuan kedaulatan di atas, kita pasti telah mengetahui isinya. Sekarang lengkapilah peta pikiran berikut seturut dengan isi teks yang sudah kita baca. Contoh di sini adalah judulnya peristiwa KMB. Di sana ada kapan, di mana, siapa yang terlibat, bagaimana jalannya KMB, dan mengapa ada KMB. Dari peta konsep yang telah kita bikin,
kita bisa membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan tersebut. Contohnya, kapan peristiwa KMB terjadi? Jawabnya, pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Yang kedua, di mana? Di mana peristiwa KMB terjadi? Terjadinya peristiwa KMB di kota Den Haag, negeri Belanda. Selanjutnya, siapa yang terlibat? Jawabnya, Indonesia diketuai oleh DRS Muhammad Hatta dan Belanda diketuai Mar 7. Jadi yang terlibat adalah bangsa Indonesia dan juga bangsa Belanda. Yang selanjutnya, bagaimana jalannya KMB? Pada akhirnya pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia yang dilakukan di Belanda dan di Indonesia. Pengakuan kedaulatan Indonesia di Belanda dilakukan oleh DRS Muhammad Hatta, sedangkan di Indonesia dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Mengapa ada KMB? Karena adanya konflik antara negara Belanda dan Indonesia dan berakhir antara tahun 1945 sampai 1949. Ini membuat peta konsep. Setelah kita membuat dan menjawab pertanyaan tersebut, maka kita bisa mengembangkan peta pikiran tersebut menjadi ringkasan. Contohnya sebagai berikut. Judulnya, Peristiwa Konferensi Meja Bundar atau KMB. Peristiwa KMB terjadi pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Tempat terjadinya Den Haag, negeri Belanda. Negara yang terlibat Indonesia diketahui oleh DRS Muhammad Hatta dan Belanda diketuai Mar 7. Jalannya KMB berjalan dengan baik. Pada akhirnya pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia yang dilakukan di Belanda dan di Indonesia. Pengakuan kedaulatan Indonesia di Belanda dilakukan oleh DRS Muhammad Hatta, sedangkan di Indonesia dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Penyebab terjadinya peristiwa KMB karena adanya konflik antara negara Belanda dan Indonesia dan berakhir antara tahun 1945 sampai 1949. Nah, itulah contoh menggunakan penta konsep dan jadi sebuah ringkasan. Selanjutnya kita belajar mengenal tokoh proklamator kemerdekaan. Yang pertama ada Soekarno, yang kedua ada Muhammad Hatta. Insinyur Soekarno adalah presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 sampai 1967. Ia memainkan peranan penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Kelahiran Insinyur Soekarno pada tanggal 6 Juni 1902 di Paneleh, Surabaya, dan meninggalnya tanggal 21 Juni 1970 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Tokoh proklamator kemerdekaan yang kedua adalah Muhammad Hatta. Dr. DRS Haji Muhammad Hatta adalah negarawan dan ekonomi Indonesia yang menjadi sebagai wakil presiden Indonesia pertama.
Ia bersama Soekarno memainkan peranan sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda sekaligus memproklamirkannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Muhammad Hatta kelahiran tanggal 12 Agustus 1902. Bukit Tinggi. Meninggal pada tanggal 14 Maret 1980, RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Pasangan dari DRS Muhammad Hatta ini adalah Siti Rahmiati Hatta, anak Haida Hatta, Mutia Hatta, Gemala Hatta. Jabatan sebelumnya adalah Minister for Foreign Affairs of Indonesia tahun 1949 sampai 1950. Selanjutnya kita belajar peristiwa-peristiwa dalam mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama, peristiwa 10 November 1945. 2. Pertempuran 5 hari di Semarang. 3. Pertempuran Barawa. 4. Pertempuran di Bandung. Untuk lebih jelasnya, Ananda bisa membaca buku tema 7, subtema 2, halaman 77 sampai 80. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Jika ada kendala atau kesulitan, silakan bertanya via Wapre. Sebelum kita akhiri pelajaran kali ini, kita baca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih atas kerjasamanya, partisipasinya. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan, kemudian cuci tangan jika keluar rumah, jaga jarak dan tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.